RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi nih sahabat podcast Indonesia. Keren. Iya. Semoga kita nih diberikan kesehatan ya. Yang utama itu kesehatan. Amin. Ya, rezeki yang melimpah dan umur yang barokah. Amin. Kali ini kita akan coba untuk berdiskusi ya. Berdiskusi ataupun istilahnya kita sharing lah ya, Prof ya. Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang berkembang di negara kita nih. Jadi di awal sudah dibahas ngeri banget gitu. Namun kali ini spesial nih. Maaf saja belum profesor. Maaf, lain lagi tuh. Jadi kali ini lain lagi yang kita bahas yaitu berkaitan dengan masalah karena sekarang lagi menindaklanjuti ya program dari Bapak Presiden kita gitu kan, ya KMP gitu kan, ya, Koperasi Merah Putih di seluruh Indonesia. Ya. Nah, kalau dalam hal ini ada kita kehadiran seorang pakar koperasi nih, ya, Prof Sabar nih. Mudah-mudahan beliau nanti bisa memberikan pencerahan kepada kita semua agar bagaimana sih step-step atau langkah-langkah urusan perkoperasian itu karena tidak semua orang bisa juga ya tanpa belajar gitu kan. Ya, jadi kuncinya harus belajar. Nah, untuk itu Prof mungkin mau Bapak dulu atau Prof dulu ya. Silakan perkenalkan diri dulu Prof. Ya, biar audien kami tuh kenal loh Prof. Baik, Ya, silakan. kenalkan nama saya Sabar. Ya, mudah-mudahan sabar beneran. Amin. Profesi saya sebagai akuntan publik. Nama kantornya Kantor Akuntan Publik Sabar dan Rekan Bandung. Wah, Jadi mantap. dapat klien Sabar, nggak dapat klien juga Sabar. Bisa. Ya. Luar biasa. Kami berdiri kantor kami tahun 2011. Tapi sebelumnya saya udah kerja di kantor akuntan 16 tahun. Wah, udah mateng dah. Di awalnya itu saya pengurus koperasi di PT Grantek 7,5 tahun. Iya. Nah, beliau anggotanya. Menunggal karsa ya. Iya, Tukang minjam. iya. Coba dulu, waduh itu ngeri kalau di Grantek. Sudah bulan Maret belum RAT, itu karyawan lewat depan kantor koperasi. Esa umana. Masih ingat. Iya. Gitu. Nah, itu pengenalan singkat dari saya. Iya. Ya. Oke, terima kasih Prof. Aduh tuh jadi kalau ketemu partner ya jadi banyak ketawa nih. Iya. Biar sehat lah. Jadi biar sehat. berarti menikmati. Iya. Oke, Prof. Selanjutnya mungkin ya tadi di awal sudah sampaikan kan dengan apa program pemerintah tentang KMP itu kan betul-betul merupakan janji kampanye ya kalau nggak salah. Ya. Janji kampanye beliau berkaitan dengan masalah pemberdayaan masyarakat melalui koperasi gitu. Betul. Nah seperti itu. Jadi kalau saya sendiri sih jujur saja secara jauh tuh kemana arahnya juga masih bingung nih. Ya. Arahnya mau dibawa kemana? Yang jelas ya setiap desa, setiap kelurahan tuh harus ada koperasi. Betul. Ya seperti itu. Nah barangkali nih kayaknya kalau Prof sih udah tahu ya langkahnya kemana. Jadi mau penjelasannya dulu nih nanti kita sambung-sambung aja lah. Baik. Koperasi Merah Putih itu kan dasar hukumnya PP nomor 9 ya. Ya. Ya, itu dari pemerintah membentuk untuk seluruh desa di Indonesia ada sekitar 80.000 koperasi. Koperasi. Ya. Desa saja itu. Desa dan kelurahan. Dan kelurahan. Iya, itu 80.000 seluruh banyak Indonesia. banget. Jadi nanti koperasi akan bertambah sebanyak 80.000 koperasi. Nah, koperasi yang eksis sekarang ada sekitar 137.000 di Indonesia. 137.000 Se-Indonesia. Nanti plus 80 dari Plus 80. Wah, luar biasa. Nah, itu. Jadi saat ini itu tahapannya pendirian sebagian sudah selesai ya karena dibantu oleh Dinas Koperasi. Betul. Untuk pendiriannya, aktenya, notarisnya itu dibantu. Cuma realisasinya untuk penyaluran dananya sampai sekarang kan belum. Belum. Nah, itu pendirian dan dananya belum. Sehingga kemarin saya juga udah memberikan pelatihan di Dinas Koperasi Kota Bandung itu 4 hari, tanggal 1 sampai tanggal 4 September di Hotel Grandia. Ya, betul. Nah, itu pesertanya operasi. Kemudian kemarin tanggal 25 dan tanggal 30 di Dinas Koperasi Provinsi
yang di Soekarno-Hatta. Ya. 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 Kemudian juga ada yang minta dilakukan pelatihan mandiri. Itu ya, di ya. Desa Koposayati. Itu udah berjalan tanggal berapa saya lupa tanggalnya. Kemudian di Sumedang itu di Desa Cibungur. Itu saya juga yang memberikan. Ya. Kebetulan untuk yang di Koposayati dengan yang di Cibungur itu program dari kampus, jadi pengabdian kepada masyarakat, jadi itu free itu ya. Gitu. Alhamdulillah. Nah, cuma pas mereka sampai ke sana, mereka juga bingung Ya. karena sudah berdiri, tapi aktivitasnya kan belum bisa jalan. Ya. 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 Itu yang kedua, karena ini dana dari pemerintah, manajemennya, tata kelolanya pasti harus bagus. Jelas dong. Ya harus Ya, baik ya, ya tata ya. kelolanya. Makanya sebelum berdiri ini infrastrukturnya harus sudah betul-betul dilengkapi. Karena nanti pencarian dana informasinya itu kan melalui Himbara ya, Ya. bank. Ya. Nah itu kan nanti ketentuannya harus ngikutin perbankan. Ya. Ya. Nggak Ya. bisa cair kayak ngasih Bantuan. nggak bisa. Kirain hibah murni. Ya, bukan hibah murni. Nah ini makanya harus kooperasinya, tata kelolanya harus benar. Termasuk standar akuntansinya udah ditetapkan oleh Menteri Koperasi Ya. melalui Peraturan Menteri Koperasi nomor 2 tahun 2024. Itu harus menggunakan standar akuntansi keuangan entitas privat. Itu baru berlaku 1 Januari 2025. Nah, iya, nah itu kemarin kami memberikan pelatihan itu terkait dengan pelaporannya. Betul. Karena nanti ini urusannya dana dari pemerintah nih. Ya. Ya, berarti kan pelaporannya harus Harus akuntabel, transparan gitu Dari ya. pemerintah pinjam juga mungkin ya. Iya, jadi bukan cuma-cuma. Ya, kalau masyarakat Informasinya cuma-cuma. bukan cuma-cuma. Nah, ya informasi yang beredar kan di masyarakat dapatnya antara 2 sampai 5 miliar ya. Miliar, ya. Nah, itu enggak tahu realisasinya nanti berapa. Mudah-mudahan bisa lebih gitu. Nah, itu awalnya begitu ya. Karena kalau dari aktivitasnya kan memang belum jalan. Iya. Iya. Belum jalan. Nah, Betul. saya khawatir gini, pengurus-pengurus yang dipilih itu ya harus punya integritas. Pasti untuk itu harus. Ya. Integritas dan kompetensi terkait dengan bisnis koperasi ini. Iya, iya. Karena koperasi ini unik. Hmm. Koperasi ini kan satu anggota satu suara. Ya. Ya, ini contohnya gini, ada anggota udah lama, jadi anggota simpanannya katakanlah 50 juta. Ya. Ada anggota baru masuk, simpanan pokok, simpanan wajib udah bayar, sah menjadi anggota. Simpanan cuman misalnya 1,5 juta. Ya. Suaranya sama, beda dengan PT. Hmm, Oh betul. iya. 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 PT Ya. modal yang besar Menentukan. menentukan. Kalau PT ini, kan. Kalau PT, tapi kalau koperasi enggak, satu ini satu suara. Besar kecil sama Iya, suaranya gitu. Iya. Makanya harus benar-benar tadi yang pertama tata kelolanya ya harus benar-benar dikelola secara manajemen yang modern. Iya. Karena pengalaman saya mengaudit beberapa koperasi yang sudah berjalan, ada kasus gini Pak, koperasi itu udah RAT Pak, udah RAT, Iya. disahkan Anggota. anggota. Dalam RAT itu. Nah, RAT itu kebetulan pas penggantian pengurus. Pengurus baru nggak mau menerima Pak Hasil RAT. hasil udah RAT, disetujui, padahal udah disetujui. Nah, audit ulang. belum diaudit itu. Oh, belum diaudit. Nah, belum diaudit. Makanya saya menyarankan kepada koperasi-koperasi minimal pas pergantian pengurus itu harus diaudit minimal. Sehingga laporan pertanggungjawaban pengurus itu Ya. itu adalah yang sudah diaudit. Sehingga nanti ketika terjadi masalah ini ada sharing tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab pengurus di sharing dengan akuntan publik. Atau enggak gini Prof, maaf saya potong dulu. Ya. Sebelum RAT, sebelum pemilihan pengurus, apa diaudit dulu? Audit dulu. Kan waktu pembelian pengurus biasanya dengan laporan pertanggungjawaban Betul. pengurus lama. Iya. Nah, itu harus audit dulu. Dan laporan yang dipertanggungjawabkan itu adalah laporan yang audited. Iya. Yang udah diaudit. Sehingga nanti ketika pengurus lama lengser, ada yang mempermasalahkan gampang. Panggil auditornya.
ini laporan keuangan udah diaudit, coba tanya langsung ke auditornya. Iya. Saya sering Jadi nggak ada suudon ke ketua lama ya, iya, gitu, ke saya pengurus sering pas RAT diundang, lama. Iya. saya suruh duduk di depan nih. Nah, pas ada pertanyaan dari anggota, kebetulan pengurusnya tidak begitu menguasai tentang laporan keuangan dan perpajakan, enak aja dia. Ini kebetulan ada akuntan publiknya di sini, silakan tanya langsung. Jadi selama tanya jawab, saya aja terus yang jawabin. Jadi pamper. Bukan pengurus kan? Iya, bukan pengurusnya. Oke, Prof. Nah, kita kembali lagi ya tadi Ya. dengan KMP ini, ada KKMP, ada KDMP kan, Ya. antara desa dengan kelurahan. Iya. Nah, dari rekrutmen yang kebetulan saya juga pengurus nih. Wih, Untuk punya ilmu berkas dulu. Ya, keren. Tapi di Sukamiskin. Oh, Sukamiskin. Ya, Kelurahan Sukamiskin. Ya. Posisi Ya. kemarin dipercaya oleh teman-teman sebagai sekretaris. Ya, Wah, tapi vital tuh sekretaris. ya makanya. Nah, Nah, ini Prof, kalau saya amati ya, ini Ya. kan kita punya grup nih, KKMP Kota Bandung gitu kan. ya. Ini kenal semua. Jadi kalau dilihat tadi kan manajemennya, tata kelolanya kan harus bagus ya. Iya. Artinya harus disesuaikan Iya. dengan keilmuannya. Ya. Nah, ini bukan seudon ya, kita kan Iya. bisa menilai orang. Ya. Ini dari sisi kompetensinya kumaha ieu teh gitu kan. Nah, belum pernah ngurus koperasi, belum paham koperasi, tapi berani untuk ngurus koperasi. Bahkan ada orang gentle nih. Ketika pembentukan di satu kelurahan nih. Ya. Nah, saya sampaikan aja. Karena untuk pembentukan koperasi di kelurahan terutama di Kota Bandung, ini ada kolaborasi dengan partai. Nah, ini yang jadi berat. Ya. Jadi ada utusan partai, ada Iya. utusan masyarakat Iya. secara umum yang Iya. independen gitu. Iya. Nah, ini kolaborasi. Nah, ketika itu ada utusan dari partai, rekomnya sebagai ketua, setelah ditanya, setelah Aki coba untuk diajak bicara tentang koperasi, malah mundur dia. Gitu. Nah, itu kan bagus. Ya. Gentle, Ya. sesuai dengan kompetensinya dia nggak Ya. mampu. Nah ini gimana Prof? Soalnya Ya. ya tadi kan disayati sudah ya Sumedang Ya. udah. Nanti kan dari Samanik loh. Ya. Mungkin yang disayati bisa jadi contoh ya. Ya. Jadi waktu rekrutmen untuk pengurus, Ya. Pak Lurah Ya. itu melakukan fit and proper test. Dia kan sebagai Ya. Terhadap Steering calon-calon committee, Iya. terhadap calon-calon pengurus. ya. Itu dilakukan fit and proper test. Hmm. Nah, yang lolos selektif lah. iya itu, selektif. Ya. Yang lolos itulah yang terpilih, Pak. Itu yang disayati. Bagus kalau gitu. Kebetulan saya yang memberikan Prof nyambung. Kebetulan kan sekarang jadi co-host. Nyambung terus terang di masyarakat itu dengan masifnya KMP ini Ya. ada kekhawatiran. Kekhawatiran itu satu, seluruh KMP yang akan berdiri nanti ini jadi bancakan. Gitu loh. Bancakan itu artinya apa? Seperti yang nyambung Aki tadi. Ada beberapa orang yang tanda kutip dipaksa untuk jadi pengurus dan seterusnya. Kenapa? Ini mungkin dianggapan orang itu sudah tadi bilang, oh ini pasti turun dari pemerintah dan seterusnya. Ya. Kita tahu bersama bahwa kalau koperasi itu bangkrut selesai gitu loh. Ya. Misalnya ini kita bicara gitu loh. Jadi tidak ada jalur hukum ke atasnya itu biasanya suka berhenti di situ. Nah, maksud saya gini, gimana cara kita menghindari memang koperasi yang akan tumbuh dari 1 sampai 80.000 ini benar-benar profesional dan benar-benar membantu masyarakat sekitar gitu loh. Karena apa? Kita kepengen itu benar-benar Indonesia yang dasarnya gotong royong ini benar-benar tercermin di di koperasi ini dan bukan bancakan gitu. Jadi kita harus setiap pengurus atau apapun itu karena riskan sekali. Prof. Ini untuk menjadi bancakan tinggal di copy paste dan segala macam. Semua selesai. Itu gimana, Prof? Ya. Makanya ini perlu penguatan di organisasi juga ya. Dan di koperasi itu ada yang namanya pendidikan perkoperasian. Oke. Itu juga harus dilakukan secara berkala dan bukan hanya untuk pengurus. Bukannya pengurus dan pengawas tapi anggotanya, supaya anggota ini bisa berpartisipasi mengawasi. Mengawasi ini mengawasi bagaimana pengurus ini menjalankan kegiatan operasional di koperasi. Yang kedua juga pengawas. Pengawas ini jangan hanya nempel di struktur organisasi, tapi perannya nggak ada. Nah,
Berikutnya kita juga kerjasama dengan dinas koperasi. Jangan dengan kerjasama dengan dinas koperasi itu ketika udah ada masalah baru Bekerjasama. Nah, jangan. Nah, karena di Dinas Koperasi Kota Bandung ini ada program ini, Pak. Program memberikan audit, ya, audit, tapi yang bayar dari dinas, yang bayar di dinas. Iya, Nah, dia yang nunjuk akuntan publiknya, Oke. dan nanti dia yang bayar. Nah, nanti kita bisa mengajukan misalnya, Pak, ini kita perlu audit misalnya, bisa mengajukan. Nah, kebetulan untuk audit nanti koperasi merah putih dan koperasi yang udah existing itu ada ketentuan baru dari Kementerian Koperasi. Ya. Nanti auditornya harus ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi. Ya. Kebetulan saya udah ikut 2 hari di Jakarta. Nanti ada sertifikatnya. Ya. Nah, saya udah dapat sertifikatnya. Nanti untuk memilih akuntan mana saja itu ada listnya nanti dari kementerian. Nah, itu salah satu pengawasan eksternal ya. Di samping tadi penguatan kelembagaannya dan juga pengawasan internalnya oleh pengawas dan pendidikan perkoperasian ini untuk anggota supaya anggota bisa berperan aktif untuk ikut mengawasi. Oh ya, itu Iya. key-nya di situ emang. Iya, Jadi kita harus punya anggota-anggota tuh harus dikasih pengetahuan yang benar-benar jelas. Jangan sampai bisanya anggota cuma minjem doang. Nah, Enggak, ini salah satunya. ya, Ini salah satunya Itu. yang dapat rekomendasi dari koperasi untuk belajar. Saya kontrol terus tuh. nah itu salah satunya nanti itu tadi kan yang sekarang ada banyak koperasi terjadi gini. Ya. Ketika meminjam anggota lagunya Maju Tak Gentar. Yes. Wah. Pas bayar Bengawan Solo. Nah, ini yang harus dijaga nanti. Makanya nanti kebijakannya harus jelas. Iya, iya. Pemberian kredit kepada anggota itu kebijakannya harus jelas. Betul. Jangan sampai utangnya sudah sundul langit, tapi masih tetap dikasih. Karena biasanya gini. Akumulasi ya. Biasanya gini. Anggota-anggota itu kadang-kadang teman-teman kita juga. Betul. Iya, betul. Ketika anaknya sakit, kemudian mau hajat, nah yang banyak kan mau hajat nih. Mau sekolah. Mau sekolah. Kalau sakit sama sekolah mungkin kita kita bisa kasih ada toleransi, Ada ya. kebijakannya. Iya. Tapi kadang-kadang terjadi gini, ada yang hajat nih, ngajuin, Pak, nanti udah selesai hajat saya bayar. Udah Balik. selesai nggak dibayar, Pak. Udah selesai nggak Ini dibayar. pelaku nih. Ya kan kita menghindari seperti kita ketua RW ya, Iya. Prof. Ketua RW itu contoh aja kalau ada datang bantuan dan Iya. segala macam. Kenapa dia dapat? Kenapa ini nggak dapat? Karena saudaranya Ya. ketua RW Iya. atau ketua RT. Ada yang begitu juga. Jadi kalau misalnya pengetahuan ini dari sedini mungkin kita Iya. misalnya dikasih pendidikan, Iya, iya. atau mungkin harusnya dibalik. Jadi harus misalnya sebagai evaluasi misalnya setiap periode tertentu seluruh koperasi harus mengirim minimal 5 anggota misalnya atau 10 anggota gitu. Iya. Jadi ini terus bergulir, jangan memberikan inisiatif kepada koperasi untuk mengirim, dibalik caranya. Supaya kalau inisiatif mengirim kan kebetulan nggak mungkin orang-orang di koperasi kan ngerjain koperasi doang gitu. Iya. Takutnya lupa atau Iya, apa. Jadi memang harus diturunkan dari Iya. atas bergilir Ya. untuk pendidikan sehingga dalam taraf tertentu anggota koperasi terdidik semua tentang koperasi gitu. Nah itu nanti bisa ditetapkan di RAT. Hmm. Kalau di anggaran dasarnya kan memang ada itu Ya. pendidikan perkoperasian Betul. ada, Betul. dana pendidikan juga ada, Ya. dan nanti juga bisa ditetapkan misalnya dalam RAT setiap tahun harus mengirim minimal sekian anggota. Itu dalam anggaran rumah tangga mungkin. Enggak, itu biasanya di keputusan Oh, di RAT. keputusan, Kalau ya. di anggaran dasar rumah tangga itu biasanya secara global Ya. ditentukan bahwa ada pendidikan perkoperasian itu Ya. yang wajib, Ya. ya sesuai dengan undang-undang koperasi. Itu untuk pelaksanaannya itu nanti di RAT aja diputuskan, misalnya pengurus harus mengirim anggota setiap tahun untuk pendidikan perkoperasian minimal berapa orang. Ya. Nah itu harus. Nah kemudian tadi yang tidak kalah penting adalah kebijakan. Itu harus dibuat secara tertulis Oke. kebijakannya. Misalnya pemberian kredit ini syaratnya apa, kemudian pengembaliannya. Nah itu juga harus secara tertulis supaya siapapun nanti yang mengganti menjadi pengurus, Nah, itu. kebijakan itu konsisten dijalankan. Tertulisnya di RAT itu atau bisa di ART?
Itu biasanya di luar anggaran dasar anggaran rumah tangga. Jadi kebijakan akuntansi koperasi. Ya. Termasuk di situ dia kebijakan pemberian kredit. Nanti dibuat ininya SOP-nya. Nah, sehingga nanti siapapun yang mengganti pengurus itu harus berdasarkan itu. Ya. Sehingga kegiatan operasional ini pelaksanaannya itu konsisten dijalankan sesuai dengan kebijakan itu. Jangan ganti pengurus nanti gayanya lain, ininya beda. Ganti aturan gitu ya. Kalau gayanya lain lebih bagus nggak apa-apa. Iya. Tapi gayanya lain ternyata lebih, ini kan susah. Ya, jadi kalau tadi yang dibicarakan oleh Pak Amril nih masalah anggota pelatihan ya. Saya tuh paling sering terakhir tuh seminggu di Balakop tuh. Oh iya. Yang di Soekarno-Hatta tuh. Iya. Itu seminggu tidur di sana selama belajar. Alhamdulillah dapat sertifikat juga ya. Dengan nilai A. Berarti udah kompeten untuk jadi pengurus. Insya Allah. Kompeten Oke, untuk Bro. jadi pengurus. Itu sekilas KMP ya. Iya. Nah, sekarang ada nih punya catatan sih. Persiapan dan kalau nanya Prof sih harus yang susah-susah sebenarnya. ini masalah tantangan sistemik dan regulasi gimana nih pemerintah nih? Nah, ke pemerintah kan ini sudah memberikan regulasi terutama stimulus pajak ya. Iya. Pajak yang untuk UMKM yang omsetnya di bawah 500 juta itu kan 0%. 0%, Ya. betul. Kemudian yang di atas omset di bawah 4,8 itu 0,5%. 0,5%. Iya. Berarti masih final itu berapa tahun? Masih final. Itu untuk koperasi itu 3 tahun, ya, CV 3 tahun. Koperasi sama PT 4 tahun. Koperasi sama CV 4 tahun, yang PT yang 3 tahun. Jadi misalnya memberikan PT ini, kalau perorangan 7 tahun. Ya. Mudah-mudahan nanti ini bisa dengan Menteri Keuangan baru, mudah-mudahan bisa diperpanjang gitu ya. Itu satu. Yang kedua, regulasi yang terkait dengan koperasi itu salah satunya adalah jasa simpanan sukarela. Ya. Jadi kalau koperasi, sukarela. Ini anggota punya kelebihan uang disimpan di koperasi. Ya. Nah, simpanan sukarela itu simpanan yang sewaktu-waktu bisa diambil. Iya, betul. Nah, itu kalau koperasi memberikan jasa sampai dengan 240.000 per bulan, itu dikenakan PPh-nya 0%. 0%. Iya. Berarti nggak kena. Oh, jadi kalau kita kalau nyetor ini- 250 Ya. tidak kena pajak. Kan di koperasi itu ada gini, Pak. Jadi ada Bapak nyimpen nih ya. ke koperasi, nabung simpanan sukarela. Wah. Bapak bulan Oktober ini, bulan September kemarin dapat jasa 240.000. Oh. Jasanya. Jasanya. Ya. Dikasih Dikasih ke sama Bapak koperasi. 240.000. Oke. Nah, itu PPh-nya 0%. Yang 250 itu. 240. 240.000. Oke. Di atas 240 kena final 10%. 10%. Iya. Oh, langsung Iya, besar ya. yang PPh. Iya. PPh ya. PPh-nya. Penghasilan kan? Nah, Kalau perusahaan 25. Ya kan itu. diatur di KMK nomor 15 tahun 2009. Itu peraturannya masih berlaku sampai saat ini. Kemudian juga regulasi yang untuk mendorong percepatan UMKM termasuk koperasi, ya pemerintah kan sudah menyiapkan KUR ya. Kemudian nanti KMP, Operasi Merah Putih itu kan dananya juga dari pemerintah. Ya, kemudian juga pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Ya, itu salah satu langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah supaya nanti Koperasi Merah Putih ini bisa berjalan dan bisa meningkatkan terutama penguatan untuk perekonomian nasional. Siap. Karena UMKM itu sekitar sumbangan ke produk domestik bruto itu sampai sekitar 61%. Sekarang Iya, 2024. 2024. Iya. Jadi UMKM itu sebagai penopang ekonomi nasional itu sangat signifikan. Tapi gini Prof, ini mohon loncat dulu pertanyaannya. Yang ini memperhatikan gitu ya. Sekarang tuh banyak yang jualan, tapi jarang yang beli nih. Gimana urusannya? Ya, itu kan urusan ukuran ini daya beli ya. Daya beli, daya belinya rendah. Makanya kemarin
pemerintah menggelontorkan Menteri Keuangan 200 triliun. Oh, Ya. belum nyampe ah. Ya, 200 triliun. Itu direktur banknya bingung. Ya. Mau Bingung, kemana? mau nyalurinya gimana nih? Karena industri lagi kurang bagus. Nah, disalurin 200 triliun harus terserap. Nah, kebingungan. Karena informasi yang ini baru bisa menyerap 7 triliun. Kenapa nggak ada advisor? Kenapa harus ke bank? Kenapa tidak ke project-project yang Langsung. benar-benar meng-create langsung tenaga kerja gitu loh? Kenapa Padat sih? karya gitu. Iya, misalnya. Contoh aja di Jawa Barat kan banyak yang belum Iya. diaspal. Iya. Kerahkan. Kalau dulu zaman dulu apa ya? Kita masih sering dapat program padat karya minimal pada saat UMKM jualan ada yang beli gitu. Kalau ke Iya. bank kan mau minjem kan susah, apalagi kayak saya kebetulan di tekstil, orang tekstil seperti alergi bank gitu loh. Iya. Karena apa namanya masuk mungkin daftar merah kali ya. Karena banyak yang bangkrut. Karena Iya. itu beda-beda orang ya. Kalau misalnya kita menjalankan dengan benar sih seharusnya Iya. enggak gitu. Kenapa? Menurut saya nih orang Iya. awam sih. Kenapa harus ke bank? Kenapa tidak langsung Iya. seperti itu project Perbaikan misalnya infrastruktur gitu ya. perbaikan struktur segala macam. Ada Iya. apa sih sebenarnya? Kalau proyek-proyek itu kan prosesnya melalui penganggaran kan. Ya, Ya, betul, anggaran. itu betul. Betul. Anggarannya kan udah diketok. Iya. Yang suruh hemat ya. Iya. Udah diketok sebelumnya. Betul. Sekarang bulannya udah Oktober. Ya, ya kayak gini kan, Ya. yang Aki tahu gitu ya, Ya. masalah penganggaran, masalah infrastruktur tadi, untuk pelaksanaan 2026 itu kan ketok palunya di 2025. Iya. Jadi 2026 itu tinggal eksekusi Iya. kayak gitu. Dan Nah kalau mudah-mudahan- ini kayaknya apa nih yang 200 triliun itu kayaknya kan harus balik lagi, makanya melalui bank gitu. harus balik. Itu Kayaknya kan- gitu itu ya. kan saldo anggaran lebih Hmm. pemerintah yang disimpan di BI. Hmm. Nah, saldo anggaran lebih yang pemerintah yang disimpan di BI, sebetulnya itu untuk cadangan, sekarang ditarik oleh Menteri Keuangan yang sekarang. Tarik supaya masuk ke sistem perbankan sehingga ini bisa disalurkan. Nah, tapi kendalanya adalah kondisi ekonomi tidak sedang baik-baik saja. Iya, iya, Sektor ekonomi lagi kurang bagus. Iya. Industri juga kurang bagus sehingga penyerapannya itu agak terkendala. Iya. Hmm. Iya. Iya. Mungkin nanti ada satu regulasi lagi yang bisa menumbuhkan atau membangkitkan, menggerakkan usaha-usaha sektor real. Iya. Jadi seperti itu. Tapi kalau nggak ada itu ya 200 triliun itu nanti akan mengendap di bank. Iya. Tadi kan sama Prof disampaikan cuma mampu 7 Ya, informasi yang 7 T ya? beredar itu hanya 7 triliun. 7 triliun. Nah, bank Ya itu kan enggak gini Pak, kalau baru Aki itu kan menyalurkan. seneng jalan-jalan ya kayak Ya. tadi pagi ke pasar-pasar gitu. Ya. Saya nanya ngobrol-ngobrol dengan yang jualan gitu, sepi Pak, ya nama Ya, gitu. betul. Ya memang duitnya enggak. Jadi tadi makanya tadi Aki sampaikan yang jualan banyak, yang beli kurang gitu. Ya. Sedikit gitu lah. Makanya harus kembali ke koperasi biar muter. Kemarin Iya. kebetulan kita ada ide nih teman-teman dari Arca Manik nih dikomandoin Aki nih. Kita pengen seluruh uang yang ada di Arca Manik itu muter di Arca Manik. Ya. Ada nanti idenya sebentar lagi mungkin keluar. Supaya UMKM kita tuh tidak selamanya UMKM. Iya. UMKM aja naik kelas gitu loh. Iya, harus naik kelas betul. Harus naik kelas. Mudah-mudahan nanti kita doa Iya, sama-sama. iya. Gua pertanyaan nih. Oke. Saya pertanyaan nih. Sebenarnya fasilitas undang-undang dan seterusnya di KMP ini kan sudah luar biasa. Ya, Ya. regulasi ya. Secara teori hampir sebagian besar ketua-ketua koperasi KMP saat ini posisi menunggu. Ya. Artinya menunggu dana Dana. turun. Turun. Kalau dana nggak turun, seolah-olah ini tidak jalan. Ya, ini persepsi saya pribadi ya. Kenapa tidak berpikir seluruh fasilitas yang dari pemerintah ini yang berupa kebijakan, kerjasama sana, nggak usah nunggu uang. Kalau misalnya satu bisnis itu harus ditunggu uang, kapan orang miskin bisa jalan? Kapan orang yang nggak punya uang bisa punya bisnis? Iya. Kan fasilitas ini sudah ada contoh misalnya. Kemarin saya ngobrol hal yang sama juga dengan orang. Kan kita sudah punya fasilitas, nggak usah nunggu uang. Aktif teman-teman koperasi ini ke lingkungannya, kerjasama sama RT ke RW ke, Ya. inventarisir seluruh kebutuhan RT dia, RW dia. Kamu beli apa? Cabai berapa? Ini segala, di list semua.
berdasarkan harga dan kuantiti. Ya. Nanti di resume 1 sudah jadi duit, benar nggak? Iya. 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 Nah, maksud saya jangan nunggu pemerintah gitu loh. Jalan aja dulu Ya. supaya termotivasi. Ini pembukuannya sudah jalan nih, padahal belum ada uang nih dari pemerintah. Baik nggak pemerintah pasti ngaji cor gitu. Gimana? Ya, itu memang perlu kreativitas dan inovasi dari pengurus. Nah, Oke. keberanian untuk melakukan itu. Ya, Jadi ya. jangan nunggu uang cair. Eh. Nah, kan bisa simpanan anggota kan bisa Iya duluan. ada. Nah, modal koperasi kan simpanan pokok, simpanan wajib. Yes. Nah, tinggal itu ditetapkan, dijalankan. Hmm. Nah, nggak usah nunggu uang dari pemerintah, langsung jalan, itu sebenarnya bisa. Tapi tinggal nanti tadi kreativitas Iya, iya. dari inovasi dari pengurus Plus keberanian mungkin, Prof. keberanian dan melakukan itu Iya, dan iya, itu iya. tentu nanti dimusyawarahkan di dalam rapat kan Iya. dengan pengurus, pengawas dan mungkin perwakilan anggota. Ya. Jadi udah tarik dulu aja simpanan wajibnya. Iya. Kan anggaran dasar, anggaran rumah tangga pendiriannya udah selesai. Lengkap semua Ya, gitu. udah lengkap kan tinggal jalan. Ya udah. Anggotanya berapa? Kan minimal sekarang mendirikan koperasi 9 orang. Iya. Kalau dulu undang-undang lama kan 20 orang. Iya. Ya. Dari 9 orang itu udah aja simpanan pokoknya berapa, wajibnya berapa, ada yang punya dana lebih, masukkan ke simpanan sukarela atau kerjasama antara koperasi dengan anggota, jalanin bisnis yang sudah bisa dijalankan. Nah, ini pencerahan baru. Justru ini. itu saya tuh pengen Ya. memotivasi teman-teman KMP. Ini seolah-olah semua tiarap nunggu duit. Gitu. Iya. Memang Kalau betul. kalau semua tiarap Kapan jalannya? nunggu duit, nggak usah jadi ketua, Iya. gitu loh. Iya. Itu maksud saya gitu. Tujuan koperasi dibangunkan untuk membantu masyarakat sekitar, Iya. memudahkan ekonominya dan ekonomi dia juga berjalan gitu loh. Nah, Ya, kalau ya. gitu udah aja koperasi yang di sini jalankan itu biar nanti menjadi pilot project. Kan Ya. kita banyak ini kan Iya. ada koperasi 5 ya, iya kita Empat. 4 ya, Empat. 4. Kita kan Kita kecamatan ada 4. 4 Iya, kelurahan. itu bisa jalan duluan tanpa menunggu dana turun. Yang penting simpanan wajibnya sudah jalan, digolangkan gitu lah ya. digolangkan, nanti ada anggota yang punya uang lebih dana lebih. kemudian disimpan di situ untuk menjalankan bisnis yang sekarang bisa dijalankan. Ya. Tentu nanti melalui kajian yang mendalam supaya jangan sampai bisnisnya nanti kemudian menjadi beban koperasinya jadi rugi gitu. Iya, Itu betul. harus mulai Ya. kajian itu. Oke, Prof. Nah, strategi ini harus nanti tanggal 18 disampaikan. Oh, bisa. Karena dari Iya, 4 iya. kelurahan ini Iya. ya kondisinya mereka wait and see gitu loh. Iya. Nggak ada keberanian. Jadi kalau turunnya tahun depan baru tahun depan. Nah itu, Iya. jadi ini harus kalau di saya sendiri sih ya, karena banyak belajar dari Prof sendiri nih waktu di kantor, ya ide itu sudah ada. Iya. Jadi kita golangkan aja uang yang ada dulu dengan cara Iya. tadi didata butuh apa. Oh nilainya 1 juta, cukup belanjain, kan gitu ya. Sekarang anggotanya udah berapa? Kalau di Pendirian kemarin. pendirian kemarin sampai sekarang sudah 32. 32. Suka miskin. Suka miskin. Suka Yang miskin. Bapak? Kita di sini Cisen. kemarin ada 15 atau 20 karena baru rapat kemarin Iya. sih. Ya. Nah, itu Target aja. kita minimal 300. Apalagi 300. Minimal Sekarang 300. Simpanan pokoknya udah ditentukan aja berapa? 50.000. 50.000. Ya. Simpanan pokok kan sekali pada Ya, waktu masuk. betul. Wajibnya 15.000. 15 Ya. setiap bulan. Ya. Nah, sekarang simpanan pokoknya aja kali 300 sudah berapa, Iya. simpanan wajibnya belum nanti ada simpanan sukarela. Bisa itu jalan usaha. Bisa jalan sebetulnya. Iya. Memang Iya. betul karena kita yang kebetulan di Cisaran Terendah kita pengen seluruh ketua RT, RW, KSB-nya minimal jadi anggota dulu untuk awal. Iya. Itu wajib, iya. Dijumlahin udah banyak itu. Iya. Wah, itu udah bisa jalan, tidak Iya. harus nunggu apa? Nunggu dari- pencairan. Justru nanti jadi apa dari pemerintah itu bukan sebagai modal yang utama. Iya, Tapi justru itu sebagai ya modal tambahan, modal utamanya justru dari anggota itu nanti menjadi koperasi yang mandiri. Iya, iya.
Makanya Ya. semangatin tuh. Siap. Ini udah ada ilmu nih barusan nih, udah dicatat nih. Oke, Prof, kita lanjut, Prof. Ya. Tapi ini sebetulnya udah dibahas nih. Pertanyaannya nih, modal dan kualitas sumber daya manusia tadi udah dibahas ya. Iya. Modal kan tadi yang 2 sampai 5 M ya. Iya, Nah, itu tapi kan dari pemerintah. dari pemerintah. Yang modal sendiri kan simpanan pokok, simpanan wajib. iya, Ya. betul. Kemudian ada simpanan sukarela. Hmm. Kalau simpanan sukarela itu statusnya sebagai kewajiban, bukan sebagai modal. Iya. Karena Namanya sewaktu- sukarela ya. Sewaktu-waktu bisa diambil. Nah, Iya. Pertanyaan gini Ki, ancaman untuk teman-teman pengurus koperasi, kita kan paling sering mendengar koperasi unit desa menilep uang sekian kabur dan Iya. seterusnya tanpa Iya. ada pidana. Ya. Makanya saya kembali Iya. lagi pertanyaan Iya. itu. Terus kemudian pada saat koperasi itu dinyatakan pilot atau bangkrut, seolah-olah permasalahan sudah selesai. Sebenarnya ancaman hukuman apa untuk teman-teman koperasi pengurusnya dalam hal ini, Yang misalnya menyalahgunakan, menyalahgunakan uang atau apa, terlepas dari audit, Ya. ya. Ancamannya apa itu? Selain ancaman masuk neraka maksud saya. Itu mah pasti ya. Kalau pengurus kemudian melakukan fraud, ya, penggelapan, kemudian pencurian terhadap aset koperasi, itu kan tindak pidana. Ya. Ya, pidana nanti urusannya. Tapi sebelum sampai ke sana perlu penguatan di dalam pengendalian. Ya. Ya. Pengendaliannya itu harus dikuatkan. Ya, ya. Jadi salah satunya anggota harus berperan aktif, pengawas jangan hanya nempel namanya di struktur organisasi, tapi dia betul-betul melakukan pengawasan. Pengawasannya. Contoh misalnya terkait dengan pengelolaan keuangan. Keuangan itu apalagi sekarang ada pakai sistem mobile banking, Ya, itu ya. kan sebetulnya kontrolnya lebih gampang. Ya, lebih gampang. Lalu lintasnya biar mudah Iya. terkontrol Nah, ya. pengawas ini harus betul-betul melakukan tugasnya sebagai pengawas sehingga nanti kalau ada sesuatu yang menyimpang itu bisa terdeteksi lebih dini. Oke. Sehingga tidak menjalar kemana-mana. Ya, Nah, ya. Dan yang tidak kalah penting adalah perlu tadi audit eksternal, Ya. karena kalau pekerjaan sendiri dilihat sendiri, dinilai sendiri, Bagus baik-baik terus. saja. Bagus saja. Tapi kalau dilihat orang lain, dibuat orang lain, wah ini banyak bolongnya. Ya, saya sering mengaudit koperasi kan seperti itu, gitu, banyak. Ada kasus gitu ya. Banyak. Ya, yang termasuk yang tadi saya ceritakan yang anggotanya tidak mau yang pengurus baru tidak mau menerima. Itu laporannya udah disahkan di RAT laba 149 juta. Dan SAU-nya udah dibagi, Pak. Udah dibagikan. Kepada anggota itu 40% udah dibagi kepada anggota. Pengurus baru tidak mau menerima itu, saya dipanggil untuk melakukan audit. Saya audit. Ternyata rugi 600 juta. Bukan untung. Bukan, rugi 600 juta. Rugi 600 juta. Perang itu. Pengurus lama, pengurus baru, pengawas lama, pengurus baru perang. Akhirnya, oke, kalau gitu kita meeting bersama, kita ketemu semuanya. Ya, kita sampaikan hasil Difasilitasi temuan. sama akuntan gitu. Enggak, justru saya harus menyampaikan hasil Ya, auditnya. iya. Tapi saya minta ketemu semuanya. Kita sampaikan, memang faktanya seperti itu. Pengurus lama nggak bisa mengelak. Nah, akhirnya Hasil audit ya. hasil audit. Akhirnya pengurus lama harus bertanggung jawab, mereka tanggung jawab. Kemudian bingung dia. Nah, ini yang udah dibayar kepada anggota gimana? Ditarik kan nggak mungkin. Iya. Udah sampai anggota ditarik, Nggak mungkin. nggak mungkin. Nggak mungkin. Nah, akhirnya jalan tengahnya gini aja. Udah itu anggap saja itu sebagai SAU dibayar di muka untuk tahun berikutnya. Ya, wah benar. Jadi nanti dikompensasi. Enak ngomong sama konsultan. Luar biasa. Ya. Solusinya gitu Nah, ya. akhirnya dijalankan seperti itu, panggil perwakilan anggota untuk menyampaikan apa yang terjadi, yang sebenarnya terjadi. Nah, akhirnya menerima, jalan sampai sekarang, Pak. Aman aja gitu ya. Sarannya berapa kali audit? Sarannya yang baik ya, maksudnya koperasi yang sehat itu berapa kali sih sebenarnya dalam Kalau- sekian tahun atau sekian periode di Kalau audit? undang-undang koperasi itu kan mestinya sih tiap tahun ya. Tiap tahun. Tiap tahun. Cuman kan masalahnya dananya Siap nggak? memadai atau tidak. Ya, karena auditor kadang-kadang ada yang mahal. Ya. Disampaikan aja, Ya. Prof. Kira-kira sekali audit biar teman-teman kita yang koperasi ini Iya, ngerti betul. gitu. Nah, Betul. itu harusnya tiap tahun. Tiap tahunnya. Ya. Menjelang RAT ya.
menjelang RAT. Jadi laporan yang dipertanggungjawabkan pengurus di RAT sebaiknya itu adalah laporan yang udah diaudit. Hasil audit. Sehingga nanti kalau ada apa-apa, tadi ini merupakan sharing tanggung jawab Ya, ya. pengurus. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang ngotot-ngotot, panggil aja akuntannya. Panggil aja akuntannya, ini suruh menjelasin. Nah, itu kan salah satu kita sharing tanggung jawab. Biayanya dari terendah sampai tertinggi. Kalau biaya itu kan tergantung dari nanti auditor kan akan survei dulu, Pak. Oh, Survei misalnya dulu. anggap standar aja, misal KMP, kita bicara KMP nih. KMP juga harus lihat permasalahannya, Pak. Kalau gitu. misalnya kita audit nih, ternyata ada permasalahan hukum. Oh. Kalau ada permasalahan hukum, akuntannya nanti diseret-seret. harus memberikan keterangan ahli di pengadilan. Atau dalam masalah pajak misalnya. Iya, iya. Ya itu, nah itu nanti kita melakukan survei dulu, oke. skupnya seperti apa, ada permasalahan hukum atau tidak, ada permasalahan perpajakan atau tidak, ya, ada konflik antara pengurus pengawas misalnya ada Iya. konflik. Nah, itu Takutnya sekali bayar langsung habis modal koperasi. Bisa jadi itu. Bisa jadi. ya. Kalau audit berat kan ada cara lain misalnya bentuknya konsultasi dulu, Ya. konsultasi nanti langkah-langkahnya apa. Nah, itu kan lebih ringan. Nanti pengurus yang menindaklanjuti atau mengawas. Kalau dananya terbatas. Iya, iya. Luar biasa. Jadi kalau besarannya belum bisa mengemuka ya. Oh, Bang? nggak bisa. Kalau standar flat tanpa ada masalah, maksud saya. Itu harus dilihat besar kecilnya bisnisnya, Pak. Oh. Ya. Oh, berarti hitung cash flow-nya juga berarti. Iya, iya. Jadi kan masalahnya gini, kita mengaudit kan bukan kayak orang bikin apa ya, bangunan sekian meter sekian, ya, nggak bisa. Nggak ada ilmu pasti. Nggak ada. Nggak ada RAB-nya. Itu sering terjadi dari calon-calon klien nelpon, Pak, saya mau audit perusahaan, mau audit berapa biayanya ya? Iya. Belum nyebutin perusahaannya, bisnisnya apa, Jadi ada dilihat masalah dulu ya. apa, omsetnya berapa, lokasinya di mana, ada masalah perpajakan atau udah langsung nanya harga. Kan bingung. Ya iyalah. Masih di Bandung ini kalau di luar Jawa. Oke, Prof. Nih terakhir nih. Tapi ini udah dibahas juga sih sebenarnya. Ini masalah tadi inovasi sudah disampaikan ya. Masalah inovasi terus kualitas dan keberlanjutan. Nah, ini keberlanjutannya, Prof. Gimana Ya. caranya nih? Keberlanjutan kadang-kadang kan di koperasi terjadi gini. Ini ada pengurus sukses. Ya. 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 Nah, kan di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga itu ada jangka waktu jadi pengurus berapa kali sih? Periode ya. Nah, Periodisasi ya. Ya. Udah maju nih. Ya. Set. Nggak mau Udah lengser, besar. nggak mau lengser. Bukan kamu lengser. Ini udah nggak bisa menjabat lagi. Ya. Karena dibatasi Kayak oleh RW lah, kayak RW. Iya, RW ada dua kali periode. dibatasi oleh anggaran dasar anggaran rumah tangga. Betul. Misalnya 2 kali. Betul. Dua Jadi periode pengurus, lah ya. Ini sukses nih pengurus ini. Hmm. Udah besar. Biasanya kalau udah besar, banyak anggota yang pengen jadi pengurus. Nah, itu dia. Cuan. Cuan, biasanya gitu. Nah, ternyata penggantinya ini tidak bisa melanjutkan yang mudah dicapai oleh pengurus lama, malah rusak. Ya. Itu terjadi, Pak. Ya, iya. Terjadi di koperasi. Yang Ya. pernah saya audit juga, Terus gimana solusinya? koperasinya langsung Drop ya. drop ya. Nah, solusinya makanya untuk pemilihan calon pengurus itu harus ketat. Jangan sampai gini, Pak. Ada anggota ya baru masuk nih, pinter ngomong, pinter mempengaruhi orang di RAT. Ya, itu anggota bisa terbuai itu. Iya. Terbuai, akhirnya memilih dia. Padahal Padahal tidak bisa kerja. Nah, makanya harus ada batasan, misalnya untuk menjadi pengurus itu minimal berapa tahun menjadi anggota, sehingga bisa dipantau. Ya, itu harus dimasukin Iya. juga. Iya, iya. Bisa dipantau. sebagai syarat ya. Iya, ini karakteristik orang ini seperti apa, kejujurannya, kompetensinya, nah track recordnya. Ya. Jadi jangan sampai nanti ada anggota baru masuk jago ngomong, jago Iya. orasi, Jago mempengaruhi. jago mempengaruhi, padahal nggak bisa kerja. Jadi pengurus bisa rusak, Pak. Jambruk lah. Iya, sayang banget. Nah, makanya harus ada kriterianya yang lebih ketat. Ya udah. Misalnya minimal 5 tahun menjadi anggota, Hmm. baru boleh
Jadi pejabat pengurus. Bisa Mencalonkan dipilih, gitu ya? Iya, bisa dipilih menjadi pengurus. Sehingga udah dipantau nih orang ini seperti apa sih? Track Oke. recordnya ya. Iya. Itu kalau di RW kan Perwel 11 kemarin, Iya, 2 2024. periode nggak boleh nyalon. Iya. Untuk RW untuk RW yang kaya nih, kayak koperasi lah Iya. misalnya. Udah maju. Ternyata jadi sengketa gitu loh. Iya. Maksudnya sengketa itu artinya banyak orang yang mau jadi ketua RW. Iya. Mau Kan- duitnya akeh. Duitnya banyak, duitnya banyak gitu. loh. Duitnya akeh. Sedangkan anggota lah atau Iya. warga lah Iya. tetap pengen dia. Iya. Kalau dalam koperasi ini adakah misalnya kita kan bukan bicara siapa yang pemimpin ya. Iya. Iya. Kita hanya berbicara seberapa besar kontribusi koperasi secara badan, bukan Iya. ketua ya, Iya. bermanfaat bagi lingkungan Iya. gitu loh. Jadi kita tidak melihat siapa yang pengurus dan segala Iya. macam. Kita cuma pengen kebermanfaatannya itu tetap langgeng gitu loh. Iya. Ada solusi nggak? Ya, kira-kira? makanya tadi sistemnya, sistemnya itu harus dikuat, Ya. diperkuat, pengendalian internnya juga harus kuat, Hmm. sehingga siapapun, jadi pengawasan ini bukan diawasi oleh orang, tapi sistem, Ya. Oh Sistemnya. iya. Diawasi oleh Oke, sistem. Ya. sistemnya yang udah berjalan, udah secara kuat. Jadi kalau misalnya ada yang menyimpang, itu terdeteksinya gampang. Betul. Oke, Iya, berarti betul. kita cuman istilahnya kita just following instruction manual kasarnya gitu kira-kira iya. begitu. Jadi harus dibuat Oke. SOP-nya juga harus Iya, iya, ketat. oke, gitu. masuk akal sih. Karena Luar kalau biasa. misalnya itu enggak, nanti bisa semaunya, semaunya sendiri, itu rusak nanti. Jadi Rusak. kalau kita asumsikan seperti kereta mah relnya harus bener dulu ya. Ya. Ya dari awal. Jadi Dari nggak awal. keluar Dari rel awal harus nantinya. sudah disetting. Iya, settingnya, Iya. instruction manualnya Iya. itu. Iya. Contoh begini, begitu, begini, Iya, solusi iya, sudah ada iya. semua. Karena kalau nanti ini udah berkembang, itu agak ruwet. Iya, iya, iya. iya, Apalagi udah berjalan, kebiasaan itu udah jalan, tiba-tiba mau dirubah. Nah, itu. Itu tidak gampang Tidak gampang. merubah kebijakan. Tapi kalau misalnya dari awal udah disetting dengan sistem yang bagus, kontrolnya kuat, Ya. nah itu lebih enak. Makanya dari awal itu harus sudah Lebih mudah ya. Yang di koperasi itu di anggaran dasar anggaran rumah tangga sekarang berapa periode boleh menjabat? Yang sekarang kita belum tahu ya. belum tahu. Belum dikasih kita. Oh, belum dikasih. Belum. Baru kemarin juga akta tuh baru soft copy-nya saja. Iya, soft copy-nya kan bisa dibaca tuh itunya. Oh iya belum dibaca. Jangan-jangan ini pengurus koperasi nunggu duit turun baru dibaca. Enggak. Nunggu duit turun baru dibaca. Iya. Ya, insya Allah nanti Prof Iya. nanti ya baca Prof lah, Kali. jujur aja. Jadi baru dibaca dari beberapa halaman ya. Dan juga belum tahu berapa lama Ya. menjabat 4 Satu tahun. periode itu berapa lama ya? 5 tahun Ya, belum atau tahu ya, 5 benar. tahun atau 3 tahun. Satu Kalau 3 periode. tahun kependekan sih. Pendek kan, Iya, memang iya, harus iya. 5 tahun sih biar Iya, minimal 5 tahun. greget gitu. Jadi loh. ketahuan nggak belajar nih. Aduh. Oke Prof Berapa? lah. Bahkan Ya. kita kan pencerahan. Tapi banyak Ya, ilmu. pokoknya sistemnya dari awal Ya, itu harus siap. sudah disetting dengan pengendalian yang ketat supaya siapapun yang menjabat Ya. itu tidak Tetap bisa dalam semau- jalur itu ya. The last question, Oke ya. Ya. Ciri-ciri koperasi yang tidak sehat itu apa sih? Ciri-ciri koperasi yang tidak sehat. Biar kita aware gitu loh. Ya, ya, ya. Kan mumpung baru mau jalan ini. Ya. Ya ciri-cirinya dari segi yang pertama kalau dari segi cash flow-nya ya. Ya. Anggota butuh nih. Ya. Duitnya nggak ada. Oh, itu berarti kurang sehat Itu salah satu. Ya. Ya. Sekarang anggota butuh pinjaman. Uang nggak ada. Uang nggak ada. Padahal anggota nyimpen tiap bulan. Tapi dia butuh nggak ada. Kemana tuh? Berarti bisa jadi kebijakan pemberian kreditnya itu nggak tepat. Oke. Ya. Ya nih teman-teman nih. Ya. Terus, menarik. Ya. Sehingga nanti kebijakan pemberian kredit itu harus betul-betul disetting supaya cash flow-nya ini aman. Hmm. Sehingga ketika ada anggota butuh, sekarang saya jadi anggota koperasi, keluarga saya sakit, ke rumah sakit, butuh uang, koperasi nggak ada. Berarti di budgeting dong kayak Harus. bank. Iya, harus. Mungkin Harus. maksimum 1 bulan harus Iya. sekian gitu. Lebih dari Misalnya, itu. misalnya pemberian kredit kepada anggota maksimum berapa? 1 kali simpanan kah? 2 kali simpanan kah? Itu salah satunya syarat. Itu harus ada kebijakan itu. Ya. Sehingga nanti tidak ada anggota yang punya pinjaman besar
sementara anggota lain mau minjem nggak Nggak bisa. ada. Oke. Nah, itu dari Jelas. sisi cash flow. Oke. Nah, Cash flow. kemudian dari sisi transparansi. Hmm. Kalau udah koperasi ada hal-hal yang kurang transparan, itu juga ciri-ciri. Wah, itu tidak sehat. Menjelang aja ya. Transparan itu artinya apa? Ya, transparan kan dalam pengelolaan ini itu secara pihak, terutama pihak anggota ya, itu bisa mengetahui secara jelas transaksi itu, bahwa itu memang transaksi koperasi untuk kesejahteraan anggota, meningkatkan pelayanan kepada anggota. Jangan sampai nanti pengurus ini bisnis ya, perusahaan dalam perusahaan, dan itu terjadi banyak kealaman. Ya, jadi pengurus koperasi butuh beras nih, butuh beras untuk anggota 10 ton, ngambil dari Sumedang, tapi harga dari sana udah di markup sama oknum pengurus ini, dari sana sekilonya 15.000, jadi 16.000 ke koperasi, dapat 1.000 itu pengurus. Makanya ketika mencari supplier itu jangan satu orang, ya ada timnya ini. Ada timnya, betul. Ya, jangan hanya pengurus doang yang ke sana. Jadi tidak ada perusahaan dalam koperasi gitu. Harus ada timnya. Timnya yang mencari harga secara bersama-sama untuk mencari supplier. Wah, luar biasa. Kalau misalnya sendiri kong kali kong nih, antara supplier dengan si pengurus ini, pengurus ini. Oke, Pak. Pokoknya dari koperasi 16.000, tapi kickback ke saya 1.000 ya per kilo ya. Itu bisa terjadi. Tapi kalau misalnya bersama-sama ke sananya, tapi jangan kolusi juga. Kong kali kong juga. Bagi 3 ya. Nah, itu repot juga. Nah, apalagi selain dua itu dari sisi pengadaan ya, dari sisi pengadaan. Kemudian dari sisi tadi penyaluran dana udah, pengadaan, kemudian dari sisi pelaporannya. Nah, pelaporannya ini karena udah ada standarnya, harus ikutin standar. Kenapa laporan keuangan itu harus mengikuti standar? Supaya laporan keuangan ini dipahami sama oleh pengguna. Bisa dibayangkan kalau tidak ada standar, koperasi bikin laporannya model ini, yang B model ini, pengguna pusing. Nah, oleh karena itu, sebagai insan koperasi harus mau belajar secara wajar untuk memahami standar akuntansi dan peraturan-peraturan koperasi. Jadi bukan begini. Karena laporan keuangan ini harus bisa dipahami, maka mengikuti kemauan pengguna, nggak bisa. Karena nanti kualitasnya akan turun. Ibarat kita main volley, ya, supaya kita bisa nyemes, kita harus latihan giat supaya bisa nyemes, bukan netnya yang diturunin. Bisa aja. Bener bisa aja, Prof nih. Kalau aku mah mending netnya turunin aja. Nyemes ya. Nggak bisa loncat. Kualitasnya jelek nanti. Pasti jelek gitu, betul. Mantap, luar biasa. Masih banyak, tapi biar teman-teman penasaran aja. Ya, nanti kita next time ya. Aduh, oke, Bro. Makasih banyak. Kita tuh masih pingin panjang terus ya sebenarnya ya pembincangan masalah ini. Cuman terakhir aja, Bro, tadi barusan udah disampaikan yang 4 masalah tuh, cash flow, transparansi, pengadaan, itu kan supaya koperasi tetap stabil itu kan harus bener kan seperti itu ya. Nah, ini closing statement aja dari Prof ya, terutama untuk koperasi KMP nih, KDMP atau KMP, gimana supaya kita bisa jalan, terus yang keduanya bisa berkelanjutan. Ya, yang pertama bahwa koperasi ini adalah dari anggota untuk anggota ya. Betul. Nah, keberhasilan koperasi tidak semata-mata dilihat seberapa besar SAU-nya. Tapi sejauh mana koperasi memberikan nilai tambah untuk anggota. That is the point. Kan bisa saja kita menjualnya, memberikan jasanya rendah kepada anggota, sehingga SAU-nya kecil. Tapi anggota menikmati dengan harga yang rendah. Itu kan suatu prestasi juga. Kemakmuran itu ya. Iya. Nah, jadi nilai tambah buat anggota. Yang kedua, supaya koperasi berkelanjutan, nah yang pertama tadi sistemnya dari awal harus sudah disetting secara tepat, secara baik, pengendaliannya juga harus kuat. Kemudian peraturan-peraturan secara internal di koperasi juga harus memberikan satu ketegasan ya, sehingga siapapun nanti yang melaksanakan
menjalankan kegiatan operasional operasi itu mengikuti regulasi, mengikuti sistem yang sudah dibuat. Oke. Kontrolnya adalah melalui sistem, bukan kontrolnya oleh orang per orang. Peran pengawas harus dikuatkan. Ya. Jangan hanya nempel namanya, tapi kerjanya nggak ada. Luar biasa. Dapat SAU aja itu. Luar biasa. Oke, Bro, karena ya waktu Ya. juga ya, nantilah kita next time kena Oke. sebetah gitu. Ya, Jadi mudah-mudahan. Baraya Podcast semua nih, sahabat podcast semua nih, pencerahan tentang koperasi ya Merah Putih. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami dari nanti yang akan ditayangkan oleh kita, dan kita sama-sama belajar lah, Prof ya. Sama-sama. Seperti itu. Yang penting nanti bisa berkelanjutan, utamanya Siap. itu, dan Ya. loss dari permasalahan yang akan merugikan koperasi itu sendiri. Siap. Oke, terima kasih Baraya semua. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih.